Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun badaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun badaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun limaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dhaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun. Goza yauzu gozwan wa maghzan fahuwa ghorin wa dhaka maghzun ughzu la taghzu maghzan maghzan mighzan. Amala ya'muru amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dhaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini masih ngecek sound nih, normal no? Ntar dulu no? Normal no? Baik, habis baca Al-Waqiah, Tabarok, Ratib, lanjut kita ngaji. Tapi sebelum ngaji, tadi katanya Pak RT ada bayaran sampah ya. Ini sini Pri, lo wakilin ya enggak? Sama yang puasa, bokok maju sini. Nih bayar duit sampah 6 bulan 600.000. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi duit sampah Al-Aziz itu bayar. Ngerti? Pernah bayar kalian? Pernah bayar nggak semua kalian? Lah iya nih, ntar dulu. Ini gua nitip. Gua nitip kalian teh. 2. Udah 5 bulan aja dah. Habis ini ntar buat anak-anak. Ya, bokok. Ntar dititipin ke Bang Seno ya. Oke. Ini siapa? Lu berapa? Nih 100. Ini Pi, lu berapa? Nih 250. Jangan dihabisin. Iya segitu kayaknya. Lu berapa hari puasa? Kan udah dikasih yang Senin, Selasa. Lah iya jangan bohong lu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, udah dikasih nih, berarti sehari. Udah, tolong lu berapa hari? Yuk. Sehari lah ribet. Lupa, lu berapa hari? Lah iya nih. Ini engkong nih, udah goceng 2. Lu berapa hari puasa? Sehari, oke. Lu berapa hari? Lah ilah kirain 2 hari. Lu berapa hari Bunga? Oke, 2 juta. Lu puasa berapa hari? Sehari sembuhan lah. Ya enggak? Lu gak puasa di? Lah iya dia puasa. Lah iya. Habis tuh tinggal recehan. Lah oke. Oh gitu. Sembarangan.
Oke, lanjut sekarang. An-Nasaihud Diniyah. Kalian halaman 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini bukti Islam itu toleran kepada anak-anak perempuan atau kaum perempuan. Buktinya waqala, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Bersabdanya begini, mani betuliya min hadhil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Itu hadis muttafaq alaih. Akhrajahul Bukhari fi kitabil adab babi rahmatil walad wa takbilihi wa mu'anaqadihi, wa Muslimun fi kitabil birri wasilah wal adab, dan seterusnya. Man artinya man barang siapa, ubetulia yang dicoba siapa man, min hadhil banati dari ini anak-anak perempuan, dicoba bisain dengan sesuatu, fa ahsana maka berbuat ihsan, berbuat baik, maksudnya memperlakukan dengan baik siapa man ilaihinna kepada banat, anak-anak perempuan tadi. Jawabnya man kunna, maka ada, maka jadi siapa banat, lahu bagi man, sitron itu pelindung, penutup, maknanya satir itu kan penutup, minan nari dari neraka. Kata Rasul, barang siapa diuji, kalau dulu zaman jahiliyah dapat anak perempuan itu kan musibah. Kemarin udah dibahas. Bahkan pernah saya ceritakan, Sayyidina Umar itu kalau ingat masa-masa jahiliyah, pertama kadang beliau ketawa, kadang dia menangis. Kan gitu. Dia ketawa ketika ngelihat, ketika ingat bikin Tuhannya dari tepung. Ya enggak, dimasak terus Tuhannya dimakan. Tuhan gua aja gua makan. Kan kata Sayyidina Umar begitu. Tapi beliau suatu ketika nangis ketika dia ingat anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Lo ingat gak? Itu dalam tradisi jahiliyah disebut namanya wa'dul banat. Nah, itu ayatnya yang kemarin. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kazim. Tuh. Nah, Islam datang untuk mendobrak budaya jelek jahiliyah, yaitu menganggap anak perempuan setara dengan anak laki-laki. Walaupun ada ketentuan-ketentuan yang memang berbeda. Contohnya dalam bab warisan, istilahnya anak laki-laki itu mikul, perempuan itu gendong. Yang namanya mikul 2 bakul, kan gitu. Yang namanya gendong ya 1 bakul. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu ilmu faraidnya, ayatnya. Nah, ini perempuan diperlakukan oleh orang tadi, oleh ya orang yang mempunyai anak perempuan. Lah anak saya perempuan semua ini. Iya. Nah, tetap kita perlakukan baik, gitu loh. Maka perbuatan orang yang memperlakukan baik kepada perempuan tadi itu akan menjadi sitron minan nar. Kana lahu sitron minan nar. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul bersabda juga, mangkana lahu salasu banatin. Tuh salasu bukan salah satu. Tuh, ngerti, ingat dong. Man barang siapa, kana yang ada, diingat-ingat itu bab kana. Lahu itu tetap bagi man, apa yang kana salasu banatin, 3 beberapa putri. Putri tadi yu'adibu, yang mengajarkan adab siapa man, hunna tuh kepada salasa banat, maka hunna enggak hum. Wayarhamu dan merahmati, mengasih sayangi siapa man, hunna pada 3 putrinya, pada salasa banat. Wayakfulu dan menanggung biayanya, maksudnya
Itu namanya kafalah. Dalam bahasa fikih itu ada istilah kafalah. Ya kafalah itu menanggung biaya makan, biaya macam-macam lah. Mulai dari biaya melahirkan itu namanya kafalah. Wayakfulu dan menanggung siapa manhunna pada 3 putri tadi salasa banat. Jawabnya man wajabat lahul jannatu albatata. Wajabat maka wajib lahu bagi man apa al jannatu surga albatata pasti. Oh. Ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Siapa yang memiliki 3 putri, ia didik adab. Oh, diajarin adab. Adab kan macam-macam. Adab seseorang dengan Tuhannya, adab anak terhadap orang tuanya, adab anak yang terhadap orang yang lebih tua, ngerti kan? Adab anak kepada yang lebih kecil, adab anak terhadap lingkungannya. Ini semuanya adab, jadi jangan diartikan adab lewat permisi, itu salah satunya. Tapi adab dia sama Tuhannya, ibadahnya nggak pernah. Ya nggak? Umpamanya itu nggak punya adab namanya juga. Maka adab dilihat secara menyeluruh. Loh. Wayarhamuhunna, ia didik dia dengan kasih sayang. Dikasih sayang juga bukan mau HP dikasih HP. Umpamanya model kayak Boko. Saya mau minta motor pak. Boko suruh naik motor ya nggak? Bukan hidup mati iya. Nabrak. Paham nggak? Aska. Pak saya pengen naik kuda pak. Naik kuda ya jalan raya. Seruduk sama kijang, repot lu. Lah kuda mah serudukan kan kacau. Ngerti maksudnya? Loh. Wayak fuluhunna ditanggung biayanya. Sekolah disekolahin. Loh ya enggak? Kuliah dikuliahin. Udah dapet jodohnya dikawinin. Itu maksudnya wayak fuluhunna. Maka orang yang seperti itu memperlakukan 3 putrinya seperti itu atau putri-putrinya. Loh pas kebetulan anak gua kan 3 perempuan kabeh. Wah, berarti saya udah memenuhi ini teh. Wah iyalah. Wajabat lahul jannah. Pasti orang tadi wajib mendapatkan surga. Berhak maksudnya. Bukan Allah wajib memasukkan ia ke surga, bukan. Allah mah nggak ada sifat paksaan. Memasukkan surga ataupun memasukkan neraka itu hak prerogatif Allah. Allah mah nggak dibebankan akan itu. Tapi surga mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang tadi ke dalam surganya. Itu kalau anaknya 3. Kalau kurang bagaimana? Nggak kurang, nggak 3. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, hei Rasulullah, wa in kanata itsnata ini, kalau dibaca wasol, wa in kanata tsnata ini, dan jika ada siapa banat, siapa putri itu isnata ini, ya Rasul itu kan kalau orang mempunyai 3 putri, kalau putrinya 2 bagaimana ya Rasul? Qala menjawab siapa Rasul, wa in kanata isnata ini, dan sekalipun ada siapa putrinya isnata ini itu 2 sekalipun sama baik. Qala berkata siapa Wahid tadi, faro'a ba'dul kaum, maka melihat siapa kaum, anna lauqala, an lauqala gitu, an pada sesungguhnya kejadian, lauqala itu jikalau berkata siapa Rasul, siapa Wahid tadi, wahidatan pada lafaz wahidah, maksudnya wahidah maknanya apa? 1 putri. Kan tadi katanya siapa yang memiliki 3 putri. Terus ada seseorang yang bertanya, ya Rasul kalau punyanya cuma 2 bagaimana? Iya, walaupun anaknya cuma putrinya cuma 2. Nah, ada sebagian yang melihat kalau
orang laki-laki yang bertanya tadi tanya wahidah, lakola maka akan menjawab siapa Rasul wahidatan ay wa ingkanat wahidatan. Tuh diingat-ingat, wahidatan dua-duanya. Kalau yang pertama tadi an laukola wahidatan, nah itu apa namanya, maf'ulnya boleh dibilang maf'ulnya kola atau makol kaulnya kola juga boleh. Dijadikan khobarnya kana plus isimnya yang dibuang juga boleh. Nah, kan udah memenuhi syarat. Wa yahdhifunaha wa yubkunal khobar wa ba'dain walau katsiran. Dasdar itu kan setelah in kanata wahidatan lakola wahidatan ay wa in kana wahidatan. Loh. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, bener pri. Teman gua. Lah. Mangkana lahu unsa. Semua ya. Falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sir waladahu yakni adz-dzukura 'alaiha adkhalahullahu jannata. Man barang siapa kanat yang ada lahu itu bagi man, siapa unsa anak perempuan putri, falam yain, nah itu ana yainu yang menjadi wa'dul banat itu. Falam yain itu di belakang ada wa makna yainha yadfanha khayyatan kama kana ahlul jannati yaf'aluna dzalik. Tuh maknanya yain. Falam yain maka tidak mengubur hidup-hidup siapa man ha pada unsa. Walam yuhin dan tidak menghina, ahana yuhinu, tidak menghinakan siapa man ha pada unsa. Walam yu'sir dan tidak mementingkan siapa man waladahu pada putranya man. Kalau unsa kan putri, ya kan? Nah, kalau walad itu kan putra. Andai kan punya putra dan putri. Nah, kayak Pak RT kan punya putra, punya putri. Jangan Agung aja dibela, sementara Anggi kagak. Itu maksudnya begitu. Nah, yakni mengendaki siapa Rasul adz-dzukura pada putra-putra yang laki, alaiha mengalahkan atas. Nah, itu ala isti'la. Maknanya itu tadi mengalahkan atas zukur, atas unsa. Jawabnya man adkhala maka memasukkan hu pada man siapa Allah al jannata pada surga. Nah, tadi maknanya dikelarin sekalian. Wa makna ya inha dan bermula maknanya ya inha yadfanha itu mengubur siapa manha pada unsa. Itu setelah itu setelah iya ada alifnya kan? No? Khayatan gitu. Apa khayatan kayak gitu nggak? Nggak ada alifnya semua. Hayatan hale hidup. Kama sebagaimana mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kama sebagaimana wa'duha. Karena yang melakukan siapa? Karena yang melakukan itu selanya ma atau mungkin ma-nya dibikin ma masdariyah bisa. Kama kana kan bisa ma-nya bisa kalian bikin ma masdariyah. Bisa juga kalian bikin ma-nya ma mausul. Ini ilmu nahwu yang berperan. Tuh. Kalau dibikin ma mausul kama sebagaimana mengubur, kama sebagaimana wa'dul banat. Karena yang, oh begitu cara mengartikannya. Karena yang melakukan siapa ahlul jahiliyati, penduduk jahiliyah, yaf'aluna
itu melakukan siapa ahlul jahiliyah zalika pada itu wa'dul banat. Itu kalau ma-nya kalian bikin mausul. Kalau bikin ma masdariyah kamakana sebagaimana bahwa ada. Lamanya diartikan bahwa menandakan masdariyah lah, itu hanya ilmu nahwu yang bisa membedah itu gitu loh. Jadi kata Rasul, bahkan apabila orang tadi hanya mempunyai satu putri sekalipun, satu putri yang diperlakukan dengan baik, nggak pilih kasih di antara putri-putrinya, maka orang tadi Allah masukkan ke dalam surga. Itu kan dulu begitu. Ini kisah nyata loh. Jadi mengubur bayi masih hidup zaman jahiliyah itu benar-benar menjadi Perhatikan, sekarang juga sama aja. Bukan berarti sekarang zaman modern, zaman orang udah megang handphone, udah mengendalikan komputer segala macem, udah zaman 4G, 5G, 6G, nanti kok tinja ya sekalian, ya nggak? Sekarang lebih sadis, bahkan bayi masih dalam kandungan sudah digugurkan, ya nggak? Bukan hubungan gelap, orang sekolah, pergaulan bebas, perempuannya udah bunting, ya kan? Melakukan perbuatan-perbuatan zina dan lain sebagainya, akhirnya malah bayinya digugurkan. Itu juga lebih kejam itu. Lo kan banyak sekarang. Bukan berarti zaman sekarang nggak lebih gila. Begitu loh. Waqat yasduru dan terkadang datang timbul mim nasi dari sebagian manusia al-aghbiyai yang tolol. Memang aghbiya itu tolol maknanya. Gobiyun goblok, banyak goblok itu aghbiya. Lu tulis saya teh botol. Kalau enggak botol, bodoh dan tolol ya enggak? Lu aghbiya lah emang apa maknanya? Di atas jahil itu aghbiya. Gobiyun. Nah itu jamaknya aghbiya. Mim ba'dhin nasi dari sebagian manusia al-aghbiya yang bodoh-bodoh. Apa yang yasduru? Idza ukhbira apabila dikabari bi khudusi bintin dengan datangnya putri lahu bagi ba'dun nas au li ghairihi atau terhadap lainnya ba'dun nas minal kalimati nyatanya dari kalimat-kalimat al-bas'ati yang keras, yang sangar, adalah yang menunjukkan ala karohatil unsa atas bencinya putri anak perempuan, wa adamir ridho dan tidaknya rela. Ridho itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya rela itu, dan tidak ridho, tidak rela. Makanya Ramadan menjadi ramelan, ngerti kan? Lah emang apa? Fardu menjadi perlu. Emang lu pikir apa? Lah ridho itu ya rela itu lah. Lah iya kan? Apa yang yasduru itu failnya qad yasduru. Mahal, ma sesuatu. La yang bagi yang tidak patut apa ma. Wadzalika dan bermula itu ma la yang bagi itu minal makruhat wal mustakbahat, dari perkara-perkara yang dibenci, wal mustakbahat dan perkara yang dianggap jelek. Wahua dan bermula ma itu qaribun dekat mimma dari penjelasan keadaan, wasofa yang telah mensifati memberi kriteria siapa Allah bi dengan ma, siapa ahlul jahiliyati penduduk jahiliyah. Ini ayatnya apalin kalau perlu kalian.
fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, 2 ayat itu, ayat 58 sampai 59. Apalin ini ayat wa'dul banat. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhim ila qauli ta'ala ala sa'a ma yahkumun. Wa idza busyira, dan apabila diberi kabar gembira, siapa ahaduhum, salah satu dari orang jahiliyah, diberi kabar gembira bil unsa, dengan seorang putri, seorang anak perempuan. Jawabnya idza dhalla, maka jadi. Ingat-ingat, dhalla itu saudaranya kana. Apa yang dhalla? Wajhuhu, wajahnya ahad. Jadi itu muswad dan hitam. Wahwa hale bermula ahad, kadhimun itu donggol, gondok, marah, sebel. Sampai pada firman Allah, ala ketahuilah siapa kamu, sa'a itu seburuk-buruknya apa ma perkara, yahkumuna yang menghukumi siapa mereka pada ma, ai huwa. Fal yahdhar, maka hendaklah menjaga siapa al mu'minu, orang mukmin, at-taqiyu yang bertakwa, min zalika, dari itu, ya perbuatannya orang jahiliyah. Akni mengendaki siapa saya Habib Abdullah, karohatal unsa, pada bencinya seorang putri, seorang anak perempuan, wa min ihanatiha, dan dari menyia-nyiakan unsa, wa min ithari waladihi az-zakari, dan dari mementingkan anaknya yang laki-laki, alaiha, mengalahkan atas perempuan. Fa innahu, maka sesungguhnya kejadian, sesungguhnya ahad juga boleh. La yadri, itu tidak tahu siapa ahad, fiman, di dalam siapakah. Maksudnya siapakah ini, putra atau putri. Takunu, ada, jadi apa, al barakatu, keberkahan. Wal akibatu, nah itu takunu maknanya wajada. Karena tam, nggak usah terlalu cari khobar. Wal akibatu, dan pungkasan, al hasanatu, yang baik. Tuh, ini perhatikan, ini udah membicarakan masalah emansipasi wanita, kesetaraan gender, bahwasanya Islam tidak anti sama hak-hak perempuan. Cuma kan perempuan ada kadarnya. Paham nggak? Lo jangan perempuan, nih lu tanya sama perempuan. Perempuan kalau lagi men, sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Maka nggak bisa dipaksakan. Perempuan kok jangan ngotot. Gua mentang-mentang emansipasi wanita. Perempuan pengen nyaingin Pak Kino. Pak Kino aja sekarang udah rada nyerah. Orang udah umur. Lah iya kan? Lah disuruh bongkar ban fuso umpamanya. Lah ban atau ban bis. Ban bis itu kan, Nino, lu mana ngerti ukuran bis. Ya enggak? Gua mah hafal. Dulu ukurannya 920. Bener Pak Kino? Lah iya. Sekarang naik lagi, ada yang ukuran 1020. Ada yang 1120. 20 ini ring. Lu biar paham teh. Jangan dikira gua nggak ngerti ilmu ban, ilmu pelek, apal gua. Nah sekarang karena bisnya lebih gede-gede lagi, truknya lebih gede-gede lagi, ukurannya sekarang 1200. Peleknya 22. Gede. Ya enggak? Itu enggak seberapa gede. Coba kalau suruh buka ban traktor.
Wow, set dah. Ban traktor yang peleknya 33 atau peleknya 40. Jeteng lu. Kita diri sambil begini aja masih tinggian traktor. Lu ya enggak? Udah begitu perempuan lagi kondisi men seperti, maka ada batasannya. Lah ini juga nggak bisa melawan kodrat, karena kodratnya perempuan memang ada kelemahannya. Bukan kok kita ini enggak. Maka kenapa perempuan tidak boleh dijadikan imam ketika sholat dalam laki-laki? Loh, paham gak nih? Karena lah masa perempuan mau diangkat menjadi imam? Ya enggak, sementara Allahu Akbar tahu-tahu rembes men. Enggak jadi gua dah. Kan enggak tahu kapan. Men emang ngomong dulu. Udah gitu pas lagi traweh umpamanya jamaahnya banyak. Nah, kan lucu. Paham enggak maksudnya? Ada tetap batasan-batasan untuk itu. Tapi secara umum gitu ya. Hak-hak perempuan sama. Nah, memang ada sesuatu yang dimiliki perempuan sekaligus itu kelihatannya kekurangan, tapi itu sekaligus nilai plus. Nih dengerin. Karena perempuan itu menstruasi, maka racun-racun yang ada pada diri perempuan sebenarnya terbawa oleh darah men. Maka diantaranya Rasul bersabda, perhatikan nih. Ini termasuk ilmu mahal. Nah, kalau ceramah mau dapat amplop 1 juta gua. Loh ya kan? Kenapa emas ya kan halal bagi perempuan? Loh, nyambung nggak? Sutra halal bagi perempuan. Tapi laki-laki haram pakai emas, haram pakai sutra. Loh, ini rahasianya. Kenapa perempuan Allah berikan kompensasi berupa men, dan dari mennya perempuan Allah memperbolehkan kaum Hawa ini, perempuan ini pakai emas. Emas itu jangan salah, kalian nih jangan sok kaya nanti. Andaikan aja ada kaya, kalau tukar cincin nggak usah dipakai cincin emas, haram hukumnya. Jelas kata Rasul, az-zahabu wal hariru khillun li inasi ummati wa haramun ala dzukuriha. Lu aja belum pernah dengar hadisnya no? Lah iya no, itu gua kelas ibtidak aja udah hafal no. Gua ibtidak itu udah hafal itu hadis. Emas dan sutra itu halal bagi umatku yang perempuan. Dan haram kata Rasul atas umatku yang laki-laki. Lu kenapa? Karena emas itu mengandung racun yang namanya al-jamr. Ngerti? El-jamr ini bisa mengurangi, menyerap daya tubuh seseorang. Makanya banyak. Di sini ada dulu saya pernah tahu siapa itu perempuan laki-laki itu mempunyai penyakit Alzheimer itu, badannya kayak gula gitu. Nah, kenapa perempuan enggak? Kenapa perempuan ketika pakai emas dia enggak kena penyakit Alzheimer? Karena racun Alzheimer yang ada pada emas ketika dipakai oleh perempuan, racun itu keluar bareng darah menstruasi. Nyambung itu. Oh, ini mahal ini ilmu, sembarangan. Nah, di sini Rasul agama itu udah paham akan ini. Kan dulu belum ditemukan zaman modern. Loh iya kan? Belum ada penelitian. Ini menandakan agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Loh, nyambung nggak? Jangan laki-laki memaksakan diri. Wah, pakai kalung emas, pakai cincin emas, pakai gelang emas. Ubed mah tiap hari ngeluarin emas. Tai itu kan kuning juga kan, kayak emas juga kan. Paham maksudnya? Kalau emas itu lain lah ceritanya. Nyambung ya? Nyambung ya? Maka
kalian umpamanya kaya jangan sok kaya. Laki-laki nggak usah pakai emas. Wah nanti apa namanya tukar cincin itu tradisi barat bukan tradisi kita. Kalau beliin cincin beliin aja mas kawin. Kata Rasul iltamis walau khotaman min hadidin. Buatlah mas kawin sekalipun itu terbuat dari besi. Mana itu kan goyah. Kalau emang punya emas ya beliin emas. Nah, jangan 3 gram, kalau perlu 300 gram. Kalau perlu beliin emas segede ban becak. Ya enggak? Lah iya. Nyambung maksudnya nih. Enggak ngapa-ngapa kalau emang ini mah. Itu namanya mas kawin. Tapi yang paling dibenci apa Pak Pri? Mas kawin yang paling dibenci perempuan siapa? Masalah itu kan nyambung. Mas kawin yang paling dibenci perempuan adalah mas kawin lagi Pak RT baru nyambung gitu. Adik jangan ngantuk lu. Alah ngantuk lagi. Nyambung no. Loh ini pembahasan seperti ini. Loh ini keren loh pembahasan loh ya. Dalam arti Nabi Muhammad itu lahir itu tahun berapa? 571 ya? Masehi. Lah sekarang udah tahun 2023. Lu kurangin aja. 571. Ya enggak? 2. Ya kan? 20 diambil 1 12. 12 diambil 5 7. Berarti udah diambil 1. Berapa? 19 ya? Kebanyak 18 ya? 18. Sudah 1 abad 1872 tahun. Loh ya, udah hampir 2000 tahun. Nabi Muhammad bisa memprediksi. Loh, itu kaitannya sabda Nabi, "Az-zahabu wal hariru khillun li inasi ummati wa haramun ala dzukuriha." Lah sementara racun yang namanya El-Jamr tadi, lu biar tahu jenis racun. Racun yang gak tahu lu racun tikus doang taunya. Iya enggak? Racun macam-macam. El-Jamr itu baru ditemukan belakangan ini. Nah, kenapa racun El-Jamr bisa dinetrasi dengan menstruasi tadi? Itu betapa Rasul itu Masya Allah. Dan kalau itu dari dirinya Rasul kan, Rasul pengetahuannya juga sama terbatas kan, karena diwahyukan oleh Allah. Maka Muhammadun basarun, Nabi Muhammad ini manusia, ya manusia biasa, tapi lakal basari, tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yakutun, seperti Nabi Muhammad itu seperti batu yakut, bainal ahjari, di antara bebatuan yang ada. Batu yakut walaupun ya sekuku dah gedenya, batu yakut sekuku, dibandingkan batu koral sekol, mahalan mana? Mahalan batu yakut. Apalagi kalau yakutnya yakut kelasnya kelas mahal bener, ya enggak? Sekukunya batu yakut dibanding batu kali setrek, mahalan batu yakut. Batu kali setrek kol diesel itu yang isinya 8 kubik, harganya cuma 2.700.000. Wapal saya, orang saya tukang belanja, paham nggak? Weh, nyambung kan nih? Lah batu yakut itu nilainya bisa 30 juta kalau, bisa 300 juta, bisa 3 miliar kalau memang yakutnya kelas brilian. Nah ini kehebatan Nabi Muhammad, bisa memprediksi padahal waktu itu belum ada apa-apa. Ini kaitannya racun El-Jamr itu. Kenapa Rasul mengharamkan emas bagi laki-laki? Loh, ini kan gak kaitannya perempuan tadi. Loh gitu loh.
Jam berapa? Datang belum Makmur? Oh, jelas ini. Jam berapa menit no? Nah, udah dah 40 menit lah ya. Lo ada yang masak emang? Perempuan makan dulu apa? Enggak. Kalau makan cepetan turun karena kan ngaji. Lah ya, biar ada waktu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.